anak Ibu kelas 2, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan Ibu Ustinja ya nak di pelajaran agama. Kita akan masuk pelajaran agama di semester 2 ini. Nah, anak-anak Ibu, kita masih tetap belajar dari rumah ya nak. Kita belum boleh tatap muka. Sambil menunggu arahan dari pemerintah kapan kita bisa tatap muka kembali. Kita berdoa saja terus-menerus ya nak. Ya, kita akan lanjutkan pelajaran kita, tapi sebelum kamu belajar, kamu tetap mulai dengan bernyanyi dan berdoa di rumah. Oke anak-anak Ibu? Nah ya, sekarang kita buka pelajaran kita agama, yaitu pelajaran 7. Ya, dari pelajaran 7 di halaman 63. Hidup rukun di rumah. Nah, hidup rukun. Rukun artinya adalah apa ya? Ya, damai. Rukun itu artinya damai. Tidak bertengkar, tidak berkelahi, saling mengalah. Itu artinya rukun. Kita punya banyak teman, misalnya di lingkungan rumah, kita memiliki sahabat, memiliki tetangga, memiliki teman di gereja. Nah, Tuhan Yesus mengharapkan kita untuk bisa tetap hidup rukun, ya, hidup damai. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, taat kita kepada Tuhan Yesus berarti kita mau menjaga kerukunan. Ya, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki akal dan pikiran, berarti kita bisa menciptakan kerukunan. Ya, misalnya di keluarga kita tidak boleh berantem, tidak boleh berkelahi, atau kita harus bisa saling mengalah, saling menerima kekurangan, saling bekerja sama. Ya, keluarga yang rukun itu sangat disenangi oleh Tuhan Allah. Ya. Mengajari adik misalnya bermain bersama. Kalau adiknya meminta atau mengambil mainan kita tidak usah marah, tapi berikan kesempatan kepada dia. Ya, memberikan pendapat temannya harus diterima, harus didengarkan, jangan memotong pembicaraan dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan. Ya, terutama di keluarga misalnya. Ya. Melakukan hal-hal secara bersama-sama itu bisa menciptakan kerukunan. Nah, anak-anak Ibu, apa hal-hal yang kamu lakukan bersama-sama di rumah? Misalnya makan bersama, menonton TV bersama, duduk-duduk di teras sambil bercerita-cerita dan lain sebagainya. Banyak ya. Itu hal-hal atau contoh-contoh seperti itu bisa menciptakan kerukunan. Enak ya. Nah, di dalam Alkitab Ibu mau ceritakan seorang tokoh yang hidup rukun ya dengan anak dan menantunya, yaitu Nuh. Masih ingat dengan Nuh nak? Iya, Nuh itu adalah seorang nabi yang sangat berkenan di hati Tuhan. Suatu waktu dia disuruh oleh Tuhan Allah untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar sekali. Ya, meskipun pada waktu itu sedang musim kemarau, musim panas ya, tapi Nuh disuruh oleh Tuhan membuat sebuah perahu yang sangat besar. Dia tidak menolak, dia taat. Dia mengajak ketiga anak-anaknya yaitu Sem, Ham, dan Yafet, ya. Sem, Ham, dan Yafet untuk ikut membantu dia membuat perahu. Ketiga anak-anaknya tidak menolak, mereka tidak membantah. Meskipun tadi Ibu katakan bahwa sedang musim kemarau. Ya, untuk apa perahu di musim kemarau? Tidak seperti itu mereka, tapi mereka taat kepada Tuhan dan bersama-sama bekerja sama mengerjakan atau menyelesaikan perahu yang besar itu. Nah, ketika orang-orang melihat mereka membangun bahtera atau perahu besar, mereka diejek, mereka ditertawakan, mereka dianggap gila. Kenapa membangun bahtera atau kapal di atas gunung dan di musim kemarau pula? Kata orang-orang banyak kepada mereka. Tapi mereka tidak menghiraukannya, mereka tidak mendengarkannya. Mereka tetap mendengarkan perintah Tuhan Allah. Mereka taat pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Nah, perahu itu besar sekali loh nak. Ya, perahunya besar sekali. Nanti kamu bisa baca di bukumu ya, di bukumu di halaman 66 sampai 67 ya, katanya panjangnya 300 hasta. Kemudian lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Bahtera itu besar sekali, 3 tingkat ya nak ya, Nuh dan anak-anaknya. Lalu mereka disuruh Tuhan Allah memasukkan semua binatang-binatang sepasang-sepasang.
ular sepasang, harimau sepasang, gajah sepasang, jerapah sepasang, semuanya sepasang-sepasang. Ya, mereka tidak menggerutu, untuk apa ya masukkan binatang ke dalam kapal ini? Tidak. Mereka tetap taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, mereka ikuti. Ya, mereka ikuti. Mereka yakin pada pimpinan Tuhan Allah. Antara Sem ke Ham ke Yafet juga tidak ada menggerutu. Mereka tidak ada mengeluh. Ya. Nah, karena begitu, karena sikap mereka begitu, maka mereka tetap hidup rukun. Ya, kerukunan membawa bagian mereka. Nah, ketika ternyata Tuhan Allah menurunkan air bah yang sangat besar, banjir bandang yang sangat besar yang memusnahkan seluruh makhluk hidup ketika itu, hanya Nuh dan keluarganya lah yang selamat. Nuh, ketiga anaknya, istrinya, dan ketiga menantunya. Berarti ada berapa orang, Nak? Ada 8 orang. Hanya 8 orang yang selamat. Nah, itulah upah untuk orang yang taat kepada Tuhan Allah. Itulah upah untuk orang yang hidup rukun. Nah, jadi anak-anak ibu, apa yang mau kita lihat dari sini yaitu bahwa kita harus menciptakan kerukunan. Kita harus boleh menjaga kerukunan. Oke, anak-anak ibu, ya. Jadi ibu ingin kasih kamu tugas, ya. Nanti kamu lihat di buku kita halaman 66. Di sana ada tugas 1 sampai 5. Nanti ibu share lagi di WA ya, Nak ya. Kamu kerjakan, lalu hasilnya kamu foto kirim ke WA ibu. Kalaupun tidak kamu WA, nanti kalau kamu datang ke sekolah, boleh kamu bawa tugasnya. Oke, anak-anak ibu, jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap rajin berdoa. Oke, shalom.